Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai agama dan seni di Yunani kuno terkait dengan kepribadian pada seni dan agama Yunani kuno. Seperti yang sudah kita ketahui, cita-cita agama abad ke-5 berkaitan erat antara subordinasi individu dengan negara dan dengan ekspresi mereka dalam seni pahat yang dibuat oleh para seniman. Namun pada abad keempat, kita justru menemukan penegasan kepribadian yang lebih kuat di setiap sisi. Ini adalah hal yang lumrah bagi para orator Atik di abad tersebut untuk membandingkan antara kemewahan dan keangkuhan pribadi dengan kesederhanaan hidup yang dijalani orang-orang mulia di masa awal, yang rumah mereka tidak bisa dibedakan dengan rumah orang biasa. Sementara gedung-gedung publik dan kuil-kuil para dewa justru mereka bangun dengan kemegahan yang tak tertandingi. Dalam agama, terutama dalam seni religius, kita menjumpai kecenderungan yang sama. Ada sedikit catatan dedikasi selama abad keempat tentang patung-patung besar yang dilihat kembali oleh semua generasi berikutnya sebagai perwujudan dari cita-cita nasional. Mungkin ada lebih banyak patung para dewa yang dibuat pada abad keempat yang bukan hanya menjadi objek kekaguman artistik, melainkan ada pula yang digunakan untuk melakukan penyembahan secara intens dan terkadang secara tidak wajar. Daftar dewa-dewa yang lebih disukai adalah indikasi yang lain. Pada abad ke-5, Zeus, Athena, dan Hera yang menjadi dewa-dewa besar negara Yunani atau ras Helenik adalah subjek patung-patung paling terkenal. Pada abad ke-4, Aphrodite, Dionysos, dan Asklepios merupakan dewa-dewa yang memberikan kebahagiaan atau kenikmatan individu, serta sebagian besar kekuatan pada seniman. Dan masih pada abad ke-4, para pematung itu menunjukkan lebih banyak ciri khas gaya. Pada akhir abad ke-5, Fidias mendominasi seni religius, sehingga karya-karya penerusnya seperti Alcamenes dan Agorakritus sulit dibedakan dengan karya-karyanya. Pematung besar abad keempat lainnya seperti Skopas, Praxiteles, dan Lysippos kurang diperhatikan karena mereka tidak terlalu fokus membentuk ekspresi dari fisik patung yang sempurna dan menjadikannya cita-cita agama, melainkan lebih fokus pada realisasi karakter, sehingga individualitas para dewa yang mereka gambarkan tampak berbicara. Dan mereka melakukan ini dengan cara yang sama ketika mereka mengekspresikan karakter dan gairah para pahlawan atau manusia dalam seni, sehingga para dewa tidak lagi terlihat tanpa gairah, seperti yang terlihat pada karya seni abad ke-5. Perlakuan seperti itu jelas memberi lebih banyak ruang untuk para pematung melakukan variasi gaya, meskipun kita kadang-kadang bisa melacak pengaruh satu sama lain. Namun masing-masing dengan jelas menunjukkan karakteristiknya sendiri. Kita secara tegas mendapatkan gambaran bagaimana Praxiteles menunjukkan keterampilannya yang paling mengagumkan dalam karya-karya pualamnya yang dipenuhi gairah dan emosi jiwa. Sisa-sisa arka yang dibuat oleh Skopas dan Lysippos juga menunjukkan mereka. Dengan caranya masing-masing, mereka menghasilkan karya dengan ciri khas yang sama. Jika patung abad ke-5 dianggap etis karena mengungkapkan cita-cita luhur karakter yang baik dari dewa atau manusia, maka abad keempat disebut lebih memberi imbas pada sisi psikologis. Patung-patung itu tidak sekedar mengekspresikan karakter, namun juga suasana hati dan bahkan hasrat, sehingga ini memberi keunggulan pada individualitas mereka. Awalnya, memang tidak mudah menyadari bagaimana perubahan ini memengaruhi representasi para dewa. Para dewa Homerus memang memiliki kepribadian yang menjadi ciri khas mereka. Namun kita sudah melihat bagaimana pada abad ke-5, para pematung terhebat menggambarkan karakter-karakter ini menjadi lebih ideal, sehingga individualitasnya terlihat sangat mencolok. Dalam nyanyian dan syair Homerus, peristiwa bahagia dan kepribadian khas para dewa diceritakan dengan rinci dalam kisah yang romantis. Pada abad keempat, ketika idealisasi yang tinggi pada zaman sebelumnya tidak lagi begitu kuat pengaruhnya, kita juga menjumpai kecenderungan yang sama dalam seni. Patung-patung besar para dewa di abad ke-5 hampir semuanya digambarkan di atas tahta atau berdiri, dan patung-patung ini tidak memiliki fungsi tertentu. Sementara contoh-contoh paling khas dari patung-patung para dewa yang dibuat pada abad keempat, hampir semuanya memiliki motif tertentu. Contohnya bisa kita lihat pada patung kuno paling terkenal seperti Aphrodite yang dibuat oleh Praxiteles di Knidos. Sang dewi digambarkan telanjang, dan penggambaran ini tidak akan dilakukan pada abad ke-5. Memang benar jika kain penutup tampaknya lebih konsisten digunakan pada karya-karya seni Fidias yang bermartabat dan agung.
Jika bentuk religius mengharuskan Fidias membuat dewi yang telanjang, kita mungkin yakin dia pun akan membuat karya telanjang itu tanpa rasa malu, dan dengan kesadaran yang lebih tinggi daripada ketika dia membuat Apollo yang telanjang. Jika memang begitu, dia merasa tidak perlu memikirkan motif yang mendorongnya menciptakan ketelanjangan perempuan. Yang terjadi pada Praxiteles adalah sebaliknya. Dia menggambarkan sang dewi bersiap-siap mandi dan membiarkan kain terakhir yang menutupi tubuhnya terlepas dari tangannya dan jatuh di atas guci yang berdiri di sampingnya. Alasan digambarkannya sang dewi dalam keadaan seperti itu adalah gerakan tangan sang dewi yang menutupi kemaluannya, sehingga menyisakan kesadaran untuk menjaga kesopanan. Meskipun begitu, penggambaran ini sangat tidak konsisten dengan gagasan ideal tentang sang dewi. Wajah dan sosoknya yang menggambarkan kecantikan luar biasa serta keagungannya begitu kontras dengan bentuk seni selanjutnya yang lebih kecil, lebih cantik, dan kurang bermartabat. Gerakan seperti itu juga dapat kita lihat dalam karya Venus de Medici. Namun di sisi lain, kita harus mengakui bahwa patung itu melambangkan dewi dengan sifat manusia daripada sifat ilahi. Bahkan suasana hati dan ketakutan yang dirasakan digambarkan dengan cara yang sama sekali tidak konsisten dengan citranya sebagai dewi yang agung. Tentu saja bukan hal yang mengejutkan jika kemudian patung ini menginspirasi hasrat pribadi. Dialah sang dewi cinta dan digambarkan tidak jauh dari daya tarik manusia. Namun penggambarannya diturunkan ke tingkat yang lebih rendah daripada ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun penggambarannya diturunkan, ini sama dengan yang dilakukan pada patung para dewa lainnya pada abad keempat. Belakangan, alasan-alasan yang digunakan oleh orang Yunani untuk mengunjungi patung-patung agung zaman Fidias sebagian besar lebih bersifat religius, dan perenungan yang mereka lakukan pada tingkat tertentu dianggap sebagai sebuah pelayanan. Bisa dikatakan, inilah bentuk tertinggi penyembahan berhala. Namun mereka yang pergi mengunjungi Afrodit di Knidos sebenarnya bermaksud menikmati keindahan patung itu. Meskipun juga bisa dikatakan, kunjungan mereka lebih dikarenakan sudut pandang artistik, maka mereka tentu saja tidak bisa dikatakan memiliki kepentingan agama yang sama. Ada elemen lain dalam kepribadian patung-patung abad keempat yang mungkin menarik bagi para seniman modern, dan tentu saja menarik pula bagi para penulis Kristen awal dalam melawan penyembahan berhala. Dikatakan bahwa Pirnelah yang merupakan seorang wanita penghibur yang berperan sebagai model untuk penggambaran Afrodit karya Praxiteles, dan karakternya tentu saja didapatkan dari para penyembahnya. Jelas bahwa seorang seniman Yunani, khususnya dalam membuat patung perempuan telanjang, tidak bisa terus mengamati dan mengingat bentuk tubuh si perempuan, seperti ketika membuat patung laki-laki. Individualitas si model, betapapun cantiknya dia, akan cenderung mempertegas dirinya terhadap bentuk itu. Dengan demikian, individualitas dan karakter yang menjadi syarat utama keindahan, seperti yang diungkapkan Ruskin, bisa dikatakan sudah semodern seni yang ada di Tuscany. Sehingga karya ini menjadi lebih dekat dengan ekspresi seni pada abad keempat daripada abad kelima. Sebuah studi tentang patung seperti Afrodit dari Knidos yang fokus pada keindahan bentuk dan penginderaan yang tidak disengaja menunjukkan bahwa seni yang dikembangkan Praxiteles jauh dari aliran realisme, dan sama halnya dengan generalisasi yang samar-samar dari seni pseudo-klasik modern dan Yunani Romawi. Karya seni ini penuh dengan kehidupan dan individualitas. Namun individualitas karakter bisa diwujudkan hanya dalam bentuk seniman, dan tidak bisa sekedar disalin dari model manusia yang dia buat sebelumnya. Metode lain di mana alasannya kemudian menjadi menonjol dalam seni abad keempat harus dilihat dalam interpretasi konsepsi mitologis. Konsepsi-konsepsi ini diwujudkan dalam patung, tetapi patung-patung itu terkadang menawarkan konsepsi baru yang berasal dari ketidaksengajaan dan terkesan sepele jika dibandingkan dengan konsepsi keagamaan yang serius, sehingga sang seniman seolah-olah sedang bermain dengan subjek mitologis. Pada patung Apollo, Sauroktonos, yang dijuluki sang pembunuh kadal, karya Praxiteles, sang dewa berdiri dengan panah di tangannya, seolah berusaha membidik seekor kadal yang kabur ke atas pohon. Alih-alih menjadi julukan sang dewa, patung ini menjadi gambaran permainan anak laki-laki. Selain itu, penyembahan Artemis Brauronia di Athena menjadi salah satu pemujaan tertua dan paling sakral di kota itu, dan para perempuan yang menikah atau pada masa-masa kritis lainnya dalam kehidupan mereka biasanya menawarkan pakaian mereka kepada patung sang dewi.
sehingga pelayanan itu mendekatkan mereka padanya, dan mereka bisa mendapatkan perlindungan khusus darinya jika pakaian itu benar-benar diletakkan di patung yang lama. Jika mungkin Artemis dari Gabi adalah patung pengganti yang dibuat oleh Praxiteles untuk patung yang lama, kita bisa melihat di sana bahwa sang dewi sebagai sosok gadis yang anggun memasang jubah di tubuhnya. Ini adalah simbol dari kebiasaan sebelumnya, yakni memasangkan pakaian pada patung. Kita juga punya bukti bahwa para penyembah tidak puas hanya dengan menjadikan ritual ini sebagai simbol saja, sehingga mereka kemudian benar-benar memasangkan pakaian pada patung yang baru, seperti pada patung yang lama. Di sini kita mungkin bisa mengatakan ada substitusi yang gagal, yakni representasi artistik tidak cukup untuk menggantikan ritual yang sebenarnya. Meskipun demikian, penggambaran itu sendiri sudah pasti dimaksudkan dengan cara yang tidak mewakili perasaan religius yang mendalam. Orang bisa merasakan bahwa seniman menemukan subjek yang cukup nyaman baginya untuk dikembangkan dengan alasan artistik, dan bukan karena dia punya gagasan keagamaan yang mendalam untuk diungkapkan. Akan tetapi, kita tidak boleh menyangkal terlalu jauh cita-cita agama hingga abad keempat. Beberapa dewa yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, namun disembah dengan keyakinan nyata atas kekuatan dan kebajikan mereka saat ini, menemukan ekspresi penuh mereka dalam seni. Demeter dari Knidos menjadi contoh yang bisa kita lihat. Di sana sang ibu yang bersedih atas putrinya, penderitaannya yang membuatnya sangat bersimpati dengan kelemahan manusia, dan misterinya, pelayanannya yang mungkin lebih dari pelayanan Helenik lainnya, menggiring laki-laki dan perempuan masuk dalam persekutuan pribadi dengan dewa. Kita bisa ambil contoh lain, seperti kepala Asklepios dari Melos di Museum Inggris. Di sini seperti yang ditunjukkan Brun dalam analisisnya yang mengagumkan tentang bentuk-bentuknya. Kita mungkin tidak mengenal banyak dewa pengobatan yang setengah manusia dengan sifat yang ramah dan bersahabat, sehingga caranya berkomunikasi lebih terkesan membujuk daripada memerintah. Ungkapan ini tidak hanya memberi kesan intelektualitas, namun juga kelembutan yang tak terbatas, seperti orang yang tidak mengenal rasa sakit dan duka. Konsepsi seperti itu yang kita ketahui dari seni Kristen seringkali menarik bagi mereka yang menganggap keagungan Zeus terlalu jauh dari gagasan tentang sifat keilahiannya yang terlalu abstrak. Pencapaian bentuk manusia pada abad keempat, terutama yang menonjolkan kepribadian dewa setengah manusia, sudah sepenuhnya terlihat dari imajinasi seniman. Apollo sebagai musisi yang menginspirasi atau sebagai pemanah yang menghina, Hermes sebagai pelindung dan teman bermain adik laki-lakinya, yaitu Dionysos, adalah dewa-dewa yang memiliki banyak penggambaran tentang individualitas mereka. Suasana hati dan tindakan yang digambarkan tentang para dewa tampak menjadikan mereka kurang bersifat ilahi, kurang memenuhi perasaan religius daripada penggambaran dewa Asklepios. Jika para dewa digambarkan terlalu dekat dengan hasrat dan kelemahan manusia, tentu saja mereka akan kehilangan banyak sifat ketuhanan mereka. Orang bisa dengan mudah memperbanyak contoh motif yang sama tentang patung para dewa yang dibuat pada abad keempat. Namun kita harus menemukan prinsip dasar yang sama dalam semua kasus. Dewa-dewa memang lebih jelas direalisasikan memiliki karakter dan individualitas. Alasan inilah yang kadang-kadang menumbuhkan perasaan ibadah yang lebih khidmat dan bahkan pengabdian yang terasa romantis. Akan tetapi konsepsi dewa yang lebih tua dan lebih tinggi sebagai bagian penting dari agama negara sekaligus perwujudan cita-cita ras atau kota tidak lagi dijumpai, kecuali dalam tradisi-tradisi yang agak tidak terlalu mirip pada abad kelima. Banyaknya ekspresi yang kita jumpai dalam penggambaran pahlawan manusia memang diekspresikan pula dalam bentuk-bentuk seperti Apollo sang musisi atau Dionysos sang dewa yang menjadi sumber lahirnya antusiasme. Namun kecenderungan ini tidak berkembang sepenuhnya sampai masa yang lebih lama. Perbedaan karakter yang halus antara dewa-dewa yang berada di sisi lain kini menjadi yang paling tajam diamati dan paling terampil dilukiskan. Namun terlepas dari perbedaan ini, orang tidak merasa para seniman percaya pada para dewa dan kekuatan mereka, seperti yang kita lihat di zaman Fidias. Seandainya pencapaian artistiknya mungkin bisa menjadi lebih terampil, nuansa-nuansa agama dalam karyanya tentu akan berkurang. Demikian pembahasan mengenai agama dan seni di Yunani kuno terkait dengan kepribadian pada seni dan agama Yunani kuno. Semoga materi ini dapat memberikan sedikit tambahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi kita tentang sejarah Yunani kuno. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya.
Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.